jawab karena beliau lagi di istri muda yang di sana. Sakit kan hatinya. Kamu bukan anak saya. Ambil sama ibu. Saya pulang Kang dari situ sudah nggak ngelihat jalan. Sampai saya bertanya, saya itu anak siapa sih? Waduh. Nah ini kan, iya, nangis berarti berlinang air mata. Ini kayaknya berkaca-kaca lah. Nanti ada selengkapnya di buku ini. Nah, silakan dibaca, kalau bisa diperbajak silakan. Iya. Bukan untuk mengungkap Rusia, tapi untuk motivasi lah. Ya. Ambil hikmah yang baiknya. Baik, kita prasangka baik aja. Mungkin kalau tidak seperti itu Haji Osim tidak seperti ini sekarang. Nah, jadi itu memang sudah rencana Allah seperti itu. Betul. Kan? Jadi kalau orang sukses tadi bilang ada proses, mungkin Kang Haji dari mulai kecil aja udah prosesnya sangat mengkhawatirkan lah ya artinya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah ada di sebelahnya Haji Osim, orang sukses dan mengembangkan yang namanya kelapa hibrida. Dia udah berpikir bagaimana 1 hektar bisa 800 pohon, kalau dari 1 pohon satu saja dalam 3 tahun bisa berbuah. Berarti sehari itu adalah sampai 800 butir ya. Kali 2000 itu dimisalkan 2000, bayangkan. Nah, selanjutnya juga tadi ada jambu. Nah, kita kembali ke masalah tadi domba ya. Ada kambing banyak sekali. Bahkan bukan kambing saja guys. Tadi saya melihat juga ada yang namanya kelinci. Aneh ya saya. Jadi nah aja lemah teh hobi karena kelinci deh. Karena domba. Ini hobi nanti lain tatanen wae gitu kan. Kenapa nih? Ibarat domba itu ibarat saudara saya Kang. Jadi ceritanya begini, kenapa saya jadi ke domba ya? Nah, waktu saya disunat sama saudara-saudara, terus sama bibi, uang segala macam. Kamu mau disunat jangan nangis ya. Kalau nggak nangis saya kasih uang. Tapi kalau nangis nggak bakal dikasih. Nah, saya nyeri lagi ditahan, belajar dikasih daripada dulu. Di kepulan lah. Iya. Nah, hasil pengepulan disunat, begitu saya beres disunat kan masuk sekolah. Iya. Itu duit pengepulan, uang pengepulan yang tadi dikasih sama saudara-saudara itu dibeliin domba kan. Masuk saya kelas 1 langsung beli domba 1. Domba betina 1. Begitu pulang sekolah, saya ngangon domba. Pulang sekolah ngangon domba gitu. Domba 1 jadi sampai kelas 6 saya jadi 26, itu pun saya dijual bapak. Bapak nu eta teh. Aya domba mah hayangeun. Nah, kita dijual. Tapi guys, jangan coba-coba tanya, kan saya beli domba betina 1. Iya. Jangan tanya bapaknya siapa. Jangan. Iya tahu dah. Dari domba macam lagi gesek karena bilik. Oke, jadi. Oh. Untuk kudu gesek ku Pak Haji. Iya, kosilah. Nah, itulah. Nah, rencana keluar sekolah kelas 6 itu pengen ke SMP kan? Ya karena domanya banyak. Domanya 26 kan? Iya. Maksudnya buat modal itu biaya. Iya. Karena bapak ada ibu sambung, bukan berarti menjelekkan apa ya. Ibu juga sudah nikah jadi punya bapak sambung. Saya sering lempar. Tuh kali itu ke bapak sia, datang ke bapak kali itu ke indung sia. Nah akhirnya diputus, ya sia masih nak kawin weh. Jual tak domba jangan pakai kawin. Dijual kan domba teh. Yang 26 itu. Yang 26 menang 650.000 waktu itu. Dan saya uang yang beasiswa yang 75.000 dari Pak Harto itu diberikan emas dulu. Ada yang pinjam, dia nambah jadi 10 gram gitu kan. Masya Allah. Nah, itu ya modal kawin saya, nikah saya sama Bu Haji yang sekarang. Iya. Jadi cukup nggak cukup uang 650.000 sama 10 gram yang hasil beasiswa. Nah, itu teh ladang domba. Jadi Bu Haji ladang domba. Tapi yang jadi duit nanti bau domba teh. Antak lebih keren domba ayah. Sabab eta anu bebarengan jeung Kang Haji. Baik. Potensi tadi domba ya sangat luar biasa karena kenapa ada domba, ada kisah di balik kehidupan dari Pak Haji Osim mencintai, bahkan tadi udah dianggapnya domba itu saudara ya. Iya. Nah, semua mungkin punten Pak Haji, semua mungkin ini kisah beliau tuh ada di sini ya. Jadi kalau ingin jelas tentang Pak Haji Osim, mungkin nanti sahabat Darka Channel bisa untuk pergi ke Wirausaha Tani ke sini, ke Tegal Sawah untuk ketemu Pak Haji Osim, sekedar bincang-bincang dan nanti kita mungkin bisa baca buku-buku ini. Ya, ini dijual bebas apa? Tidak.
dikasihkan ketika datang. Dikasihkan. Kecuali kalau Kang Darka mau memperbanyak dan mau dibagiin ke yang lain silakan. Oh iya. Saya izinkan. Iya. Maka saya kasih judul kisah sejarah bocah Angon si anak gembala. Nah, bukan berarti bocah Angon itu yang satrio peningit, enggak. Bukan ya. Bukan, ini sejarah asli. Bocah Angon. Bukan ya? Iya bukan, ini sebaliknya ini. Ini seorang figur petani karena sekarang sudah jadi petani. Iya. Ya, ini keluarga saya ada sini. Baik, ini tentunya di Wirausaha Tani ini juga selain daripada domba juga tadi kita bisa lihat ada kelinci. Ini kelinci ada macam-macam. Tadi ada yang putih, ada yang hitam, bahkan ada yang mulutnya seperti gogok tuh. Itu Kang Haji, itu dapat kelinci itu dari mana? Nah, kalau kelinci itu bukan Kang Haji, tapi sejarahnya begini, ada anak waktu zamannya gubernurnya Pak Aher, ada tugas dari yang keluar kuliah ke SMDWP kalau nggak salah, namanya Hafiz Ilman Albana, nah, untuk membina 7 kelompok tani. Kebetulan kelompok tani di sini sekalipun pribadi ya dianggap kelompok tani, sarana itu lengkap, dari domba, sapi, kerbau, semuanya ada, dulu sampai itik segala macam ada. Karena apa tujuannya? Kalau negara Indonesia ingin swasembada pangan, swasembadakan dulu keluarga. Kalau menurut saya hisapan jempol kalau para petinggi ingin mensejahterakan masyarakat, swasembada, tapi keluarganya tidak diswasembadakan dulu, tidak disejahterakan. Maksudnya keluarga swasembadakan seperti apa? Begini, tidak usah menunggu dari pemerintah kok. Oh. Kita bisa berbuat aja. Iya. Dengan catatan begini, Kang. Apa sih yang kita butuhkan sehari-hari? Iya. Kalau kita butuh rawit, nanam rawit. Kalau butuh cabai, nanam cabai. Apa yang kita butuhkan? Kalau nggak ada lahan, pakai pot. Ada ember pecah kan? Ember pecah. Kalau cuma sekedar minta tanah di sini dikasih. Oh ya. Buat pot mah. Ya, buat pot. Bukan meter ya? Ya, bukan pot, bukan meter. Kalau meter ada harganya. Ya. Itu kan bisa meminimalisir risiko sebenarnya. Iya. Pasti ada hari-hari yang tidak selalu kita harus beli. Apa yang dibicarakan oleh beliau ya guys, bahwa negara ini tidak akan swasembada pangan kalau tidak kembali ke keluarga diswasembadakan dulu. Betul ya Pak Haji ya. Betul. Jadi mudah-mudahan ini mungkin ada orang-orang yang tentunya di luar sana yang mendengarkan obrolan kita, obrolan ringan tapi sebetulnya berat ini. Obrolannya ringan tapi berat sebetulnya karena memang sosok beliau adalah seorang pejuang ya, bukan ngangkat senjata tapi ngangkat pacul. Maka namanya wiratani kan. Wiratani. Nah, wiratani itu maksudnya apa nih? Wira itu saya artikan pahlawan, pendekar, pejuang. Ini bajunya hitam. Terus hitam karena kami bertani. Jadi mungkin pakai baju putih kalau sawah. Saya juga ikut-ikutan jadi warna hitam. Terus gimana? Baju hidung itu supaya hidang. Hidung supaya hidang. Iya, baik. Nah, itu ke rumah hidang. Aduh, seneng banget ya. Jadi artinya begini, kita sudah bicara tadi masalah kelinci dan lain sebagainya. Tentunya tadi mungkin akan dilihat kelincinya seperti apa. Cuma yang mungkin nih Kang Haji kan ini sudah besar lah. Wira itu tadi adalah pejuang ya. Yeah. Betul ya, pejuang. Pendekar, pahlawan bisa lah. Pahlawan untuk semua. Ini semata-mata dilakukan ini kan bukan untuk sendiri artinya. Yeah, betul kan? Bukan untuk sendiri. Nah, saya sudah lihat sendiri bahwa tadi juga ada dari mahasiswa yang datang. Sebetulnya di sini juga memberikan edukasi, bukan saja untuk mahasiswa. Betul. Boleh dijelaskan? Begini Kang, karena kebiasaan di sini, lingkungan sini kan dulu kumuh. Iya. Dengan keterbatasan pengetahuan. Iya. Dengan keterbatasan sarana, juga keberanian. Iya. Seakan-akan kalau jadi petani itu nyawa doang. Nggak nyawa, dibang nyawa sakotak 2 kotak cukup di mana kan untuk resep sehari-hari. Lamun boga sawah, lamun teu buburu. Gitu. Nyeblok. Pak Haji punya prinsip memanfaatkan sekalipun 1 meter persegi tanah. Jangan sampai tidak menghasilkan. Iya.
sekalipun tidak punya tanah, punya tembok, ya udah tinggal wadahan tanah belakang aja gitu. Iya. Nah, jadi jangan sia-siakan peluang yang ada. Maka di sini coba Kang lihat, semua ada tanaman. Penuh hijau sama tanaman. Manfaatnya gitu. Kalau udah hijau makan udah jelas. Ya, terus sawah gimana Pak Haji supaya jadi darat? Ya, sawah digali, bikin kolam. Tanahnya diangkat buat bikin darat. Nah, kolamnya ini kan tinggal diisi ikan. Itu ikan kan kebutuhan kita sehari-hari. Kalau saya di sini, alhamdulillah, pelihara sapi tidak makan daging sapi, pelihara domba tidak makan daging domba, pelihara embek kebun nggak makan. Saya pelihara ini aja ikan jair nggak berani makan. Kenapa? Teman saya kasih. Ngelet saudaraku. Yang jelas saya masih ingat ya, kalau pepatah itu tukang bedog itu ada bagian bedog gitu. Soalnya tarang ada bedog. Tukang bas gimana goreng harus batur bungkul. Aduh, luar biasa guys. Ya itulah ya. Bercanda tapi ada benernya gitu loh. Beliau tidak sekarang ngingu domba, tidak pernah makan domba. Daging lah ya, tidak pernah. Karena memang dijual, bisnis otaknya udah luar biasa ya. Tapi manfaat ya Kang Haji dengan kita ngingu lah ya, ngingu domba atau ayam dan lain sebagainya, ternyata itu hasilnya bukan saja dijual dombanya, tapi kan kotorannya juga buat pupuk di sawah. Karena begini Kang, awalnya saya pelihara sapi, pelihara domba, tujuan utama untuk memuliakan tanah. Katanya kan tanah ini sudah rusak, sudah tidak produktif. Ya harus kita perbaiki dong. Betul. Bagaimana tanah yang tidak produktif supaya bisa jadi produktif? Bagaimana tanah yang kurang produktif supaya maksimal jadi produktif? Bukan langsung diponis langsung tidak kita ada upaya. Harus. Iya harus. Ternyata setelah saya upayakan cuma subur kok. Alhamdulillah. Jadi dari itu tadi yang diceritakan oleh beliau, kenapa berani untuk yang disampaikan orang tidak produktif. Terus memang beliau itu dengan kerja keras dan menghasilkan bukan pundi-pundi uang saja, tetapi yang terjadi adalah kepopulerannya juga. Tapi beliau tidak sombong. Beliau biar petani, mohon maaf sekali lagi hanya lulusan SD, Pak Haji. Ada mahasiswa yang sering mungkin kalau bahasa itu ada magang ya Pak Haji ya? Ada yang magang, ada yang KKN, ada yang PKL, bahkan banyak yang di luar Pulau Jawa ya. Boleh disebutkan dari mana aja? Ada yang dari Payakumbuh, ada yang dari Banyu Asin, ada juga yang dari Melahboh, gitu. Ada yang dari Kalimantan juga gitu. Nah ini guys, ternyata ini bisa bermanfaat buat mahasiswa khususnya untuk perguruan tinggi yang jurusannya pertanian ya. Ini sangat saya bilang ini satu masukan yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan sekarang sudah mendapatkan hasil, dikenal tentunya oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia. Hampir di seluruh Indonesia sudah mengenal sosok beliau Haji Osim. Kedepannya Pak Haji untuk usaha tani ini mau seperti apa lagi itu sudah cukup? Pada prinsipnya begini Kang, selama saya masih bisa melakukan sesuatu, saya tidak akan berhenti gitu. Moto di sini, kami di sini, karena saya tahu diri ya, dari dulu sampai sekarang, sekalipun orang bilang sukses, banyak teman yang menjawab, tetap saya Osim. Dan dulu Osim ya, Osim. Orang bocah Angon, ya bocah Angon, bocah Angon, masih bocah Angon, masih seperti yang dulu. Saya tidak merasa apa-apa. Maka saya punya moto di sini, bukan mengajarkan sesuatu ke siapapun. Sekalipun ada yang KKN, ada yang PKL, ada yang studi banding segala macam. Tapi saya sederhana, yuk kita belajar bersama. Kita belajar sama. Sharing pengalaman. Kalau anak-anak belajar dari tulisan, kemudian ada PR harus dibuktikan. Kalau saya belajar dari pembuktian dulu, baru dituliskan. Jadi berbeda antara mahasiswa dengan Pak Haji Osim. Beda. Kalau saya belajarnya praktek dulu, waktu dibukukan. Kalau mereka di buku dulu baru harus dibuktikan. Karena amanat orang tua saya begini, waktu saya mau kelulusan tuh di guru saya, Ji, gimana rasanya garam? Gampang kan jawabnya? Ya garam mah asin malah. Nah pertanyaan kedua, kenapa asin?
Ya karena saya merasakan sendiri, bukan kata orang bahwa garam itu memang asin. Kalau disuruh ngomong manis, ya nggak bisa, nggak mungkin. Ada garam gitu. Ya makanya nanti tujuannya orang tua tanya gitu, apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan pengalaman itu harus sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Bukan baru kata orang, kita seakan-akan udah pinter, baru menghafal doang udah pinter, menggurui orang lain. Tidak, kalau saya pengalaman saya aja saya bagikan. Nah, kalau tidak percaya ya kita buktikan bareng-bareng. Baik, sepertinya mungkin ya buat sahabat Darka Channel di mana-mana, tentunya siapapun ini, mudah-mudahan pertemuan saya dengan Haji Osim ini saya banyak manfaat, ini merupakan pencerahan ya, khususnya di bidang pertanian dan peternakan, juga tentang perjuangan beliau yang sangat luar biasa menata kehidupan dari mulai orok sudah dibuang sampai beliau sekarang sosoknya seperti ini. Beliau masih tetap tidak sombong, istrinya cukup satu ya, dan anak saya tiga. Yes. Oh, anak tiga. Saya sudah lunas kewajiban saya. Maksudnya begini, kalau saya modalnya SD, kalau anak saya hanya berpendidikan SD, artinya draw kan? Iya. Tapi kalau saya harus lebih dong. Kalau bisa menyekolahkan anak saya SMP, itu saya udah untung sebenarnya. Tapi alhamdulillah anak pertama saya sudah lulus S2, sudah jadi dosen sekarang. Pak Haji Osim, nih anak yang pertamanya ternyata S2. Yang sekarang yang nomor 2 sudah mau wisuda. Wisuda di UBP. Universitas yang di Karawang ya? Yang di Karawang. Kalau yang pertama S1-nya di UNSUD, S2-nya di IPB. Tuh, guys. Seorang petani yang berhasil saya heran juga anaknya juga mau ya disaranin ke jurusan pertanian. Dia mau sendiri dari pertanian. Nyontoh bapaknya ya mungkin ya. Saya nggak terlalu mengarahkan apa-apa. Saya ikutin aja keinginan anak. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dah, aplaus buat Pak Haji Osim. Sukses di keluarga, sukses sebagai petani. Juga mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh yang lain. Baik, guys. Jadi sekali lagi, kalau datang berkunjung sekedar mau nanya-nanya tentang pertanian Pak Haji Osim atau menanyakan sosoknya, ini insya Allah akan dikasih buku seperti ini. Ini adalah karya dari Haji Osim. Ini pakainya bahasa Inggris juga nih, by Haji Osim. By teting naon tahartina. Itu teh budak anu magang di Unsika sok jieunkeun ta buku sejarah Kang Haji cetak tos nulis kajian di urang mah ngobrol gitu. Gitu. Terus abis itu ada mah kan tulisan, tapi penulis juga. Tulis tangan. Ya, yang pasti ini adalah mengutarakan isi hati dan otak ke dalam buku. Betul. Ini sangat luar biasa ya. Jadi beliau adalah seorang penulis. Beliau walaupun SD tapi bisa nulis, insya Allah. Da SD baheula mah beda tuh jeung SD anu ayeuna. Bisa ngitung komo kana duit mah. Jadi cekas lah caang aya kana duit mah teu poek. Berapa kudu aleh kuno buta. Tah, gitu. Apaleun nya. Nah, gitu guys. Mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Sukses dengan wirausaha taninya dan juga sukses dengan bukunya. Ini dibagikan nanti kepada siapapun yang berkunjung ke Wirausaha Tani. Alamatnya sekali lagi Pak Haji. Jalan Manunggal 7, RT 004, RW 002, Kampung Kerajaan 2, Desa Tegasawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali tentunya. Jangan lupa tonton video ini. Pokoknya banyak inspirasi. Dan jangan lupa like serta subscribe-nya ya. Dan tentunya saya mohon maaf mungkin tadi ada bercanda karena kesempurnaan dan kebenaran itu hanya milik Allah. Kesalahan tentunya yang keluar dari mulut saya, mulut Kang Osim, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat Darka Channel. Ayo Kang Haji, salam.